Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari resuman saya, yaitu materi kuliah studi Quran dan hadis. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran diambil dari kata Qur'u, Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Nah, arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Kemudian kita melangkah ke hadis. Di sini ada hadis qudsi, yaitu kata dari qudsi sendiri berarti nisbah dari kata quds. Hadis qudsi adalah firman atau perkataan Allah, namun jenis firman Allah yang tidak termasuk Al-Quran. Jadi ini tidak termasuk firman Al-Quran. Kemudian ada wahyu. Pengertiannya adalah memberikan sesuatu dengan cara yang samar dan cepat. Sedangkan wahyu menurut istilah adalah kalam Allah yang diturunkan kepada seorang nabi dari beberapa nabi. Lanjut. Gimana cara wahyu turun kepada malaikat? Nah, ini ada nas yang berbunyi atau Al-Quran surat Al-Anfal ayat 12 yang berbunyi, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkan orang-orang yang telah beriman. Nah, ayat di atas menunjukkan bahwa Allah berkata-kata dengan malaikat tanpa perantara, dengan kata-kata yang dipahamkan. Kemudian lanjut, bagaimana cara Allah menurunkan wahyu kepada nabinya. Nah, dengan di sini ada 3 cara. Yang pertama, menyampaikan pengertian ke dalam hati nabi, atau meniupkan ke dalam hati nabi. Ini disebut jalannya wahyu. Kemudian yang kedua, berbicara kepada nabi di balik hijab. Kemudian ketiga, lewat malaikat yang diutus, atau yang ini lewat perantara. Oke, lanjut. Hikmah Al-Quran. Kenapa Al-Quran hikmahnya diturunkan secara bertahap? Yang pertama, meneguhkan hati Nabi SAW, kemudian sebagai bantahan terhadap syubhat-syubhat kaum musyrikin, dan memudahkan manusia dalam memahami Al-Quran, mengamalkan dan menghafalnya. Nah, kemudian lanjut dari rumusan kaidah ilmu ras Usmani yang masyhur. Nah, ini apa saja? Yaitu membuang huruf, menambah huruf atau yadah, kemudian penulisan hamzah, pergantian huruf, al-badal, kata yang sambung diputus penulisannya al-wasol wal al-fasal wa al-wasol, dan penulisan salah satu dari 2 qiraat yang tidak bisa disatukan tulisannya. Kemudian lanjut, ini resumen dari kelompok 4, yaitu pengertian asbabun nuzul Al-Quran. Nah, kata asbab an-nuzul merupakan kata majmu' yang terdiri atas 2 suku kata, yaitu asbab dan nuzul, yang artinya turun, nanjala yang jilu. Kedua suku kata ini dalam ilmu gramatika bahasa Arab disebut tarkib al-idhofi. Kemudian apa arti penting mengetahui asbabun nuzul? Yang pertama, mengetahui hikmah pemberlakuan suatu hukum dan perhatian syariat terhadap kemaslahatan umum. Kemudian memberi batasan hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi. Kemudian apabila lafaz yang diturunkan itu bersifat umum dan ada dalil yang menunjukkan pengkhususannya. Kemudian di sini ada dari kelompok 5, mengenai qot'i dan zani. Istilah qot'i dan zani masing-masing terdiri atas 2 bagian, yaitu
menyangkut atau atsubut, kemudian ad-dalalah atau kandungan makna. Tidak terdapat perbedaan terhadap di kalangan umat Islam menyangkut kebenaran sumber Al-Quran. Semua bersepakat meyakini bahwa redaksi ayat-ayat Al-Quran yang terhimpun dalam mushaf dan dibaca kaum muslim di seluruh penjuru dunia adalah sama, tanpa sedikit perbedaan dengan yang diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui malaikat Jibril. Nah, di sini ada kelompok 6. Apa pengertian ijaz? Menurut bahasa, dari kata ijaz adalah isim masdar dari ajaza yujiyu ijazan, yang mempunyai arti ketidakberdayaan atau keluputan, nakid al-hazm. Kata ijaz juga berarti terwujudnya ketidakmampuan. Kemudian pengertian ijaz secara istilah ialah penampakan kebenaran pengklaiman kerasulan Nabi Muhammad SAW dalam ketidakmampuan orang Arab untuk menandingi mukjizat Nabi yang abadi, yaitu Al-Quran. Kemudian syarat-syarat mukjizat. 1. Mukjizat harus berupa sesuatu yang tidak bisa disanggupi oleh makhluk apapun. 2. Tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam, yaitu bertentangan dengan adat. Yang 3. Mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran dan pengakuannya. Yang 4. Atau yang terakhir, terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi yang mengajak bertanding menggunakan mukjizat tersebut. Selanjutnya ada aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. 1. Ada aspek kemujizatan bahasa, kemudian ilmiah, tasri, terus kemukjizatan mengetahui berita-berita yang gaib, dan ilmu dan hikmah. Macam-macam mukjizat dalam Al-Quran. Ada apa saja? Ada 2 ini. Mukjizat material atau hissi, kemudian mukjizat imaterial atau mahnawi. Nah, yang mukjizat material ini bersifat keluar biasaannya dapat disaksikan atau dapat dijangkau lewat panca indera. Kemudian kalau yang mukjizat maknawi atau imaterial itu tidak mungkin dapat dicapai dengan panca indera sekalipun. Nah, ini menuju kelompok 7. Pengertian tafsir. Tafsir secara bahasa adalah diambil kata fasaro yafassiru tafsiran, yang berarti keterangan atau uraian. Macam-macam metode tafsir. Yang pertama, metode tahlili atau analisis, yaitu mendeskripsikan uraian makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran dengan mengikuti tertib susunan atau urutan-urutan surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Kemudian metode ijmali atau global. Nah, ini kan ijmali dari bahasanya itu berarti ringkasan, ikhtisar, global atau penjumlahan, ijmal. Yaitu ini maksudnya adalah metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara mengemukakan makna umum atau secara global. Selanjutnya metode tadi yang 1, 2, kemudian ini 3, metode mukarin atau komparasi, yaitu dilakukan dengan membandingkan ayat 1 dengan ayat yang lain. Nah, kemudian yang terakhir ada metode maudhu'i, tematik, yaitu sebuah metode tafsir yang dicetuskan oleh para ulama untuk memahami makna-makna dalam ayat-ayat Al-Quran. Oke. Menuju kelompok 8, ini definisi hadis. Hadis berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-hadits. Hudath jamaknya ahadis, hidatsan atau khusan. Sedangkan menurut terminologi, hadis diberi pengertian yaitu yang berbeda-beda oleh para ulama.
Nah, perbedaan pandangan tersebut banyak dipengaruhi oleh terbatas dan luasnya objek tinjauan masing-masing, yang tentu saja mengandung kecenderungan pada aliran ilmu yang didalami. Jadi sesuai apa yang dipelajari oleh mungkin ulama-ulama masing-masing. Ada selanjut yang B, struktur hadis yang terdiri dari 3 komponen, yaitu sanad, kemudian matan, dan makhraj. Nah, sanad adalah jalan yang menyampaikan kita pada matan hadis. Kemudian kalau matan itu menurut bahasa adalah suatu yang tampak. Jadi suatu yang tampak jelas menonjol punggung jalan atau bagian tanah yang keras dan menonjol ke atasnya, itu menurut bahasa. Kalau menurut peristilahan, matan adalah redaksi atau kalam yang berada pada ujung sanad. Kemudian menuju kelompok 9 ada pengertian sunnah. Nah, sunnah ini sunnah ditinjau dari segi lugawi atau bahasa, diambil dari bahasa Arab yang berarti adah atau tradisi dan kebiasaan, di mana tradisi dan kebiasaan mencakup yang bersifat baik, buruk, maupun terpuji dan tercela. Dengan demikian maka sunnah dalam ungkapan lain adalah at-thariq al-mutadah hasanah ka'annat asyah. Lanjut ini ke bentuk-bentuk sunnah. Nah, di sini ada bentuk sunnah. Ada berapa? Ada 5. Yaitu sunnah qauli, perkataan, kemudian jadi lewat perkataannya. Kemudian sunnah fi'li, perbuatan, sudah takriri, ketetapan, sunnah ahwali, al-ihwal. Kemudian sunnah hami itu keinginan. Nah, di sini kan berupa keinginan atau hasrat Nabi yang belum terrealisasikan atau belum tercapai. Nah, di sini ada unsur-unsur sunnah, yaitu ada tadi sanad, matan, rawi. Kemudian apa sih fungsi hadis terhadap Al-Quran? Nah, dalam surat An-Nahl ayat 44 berbunyi, mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat, yaitu keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Nah, ayat di atas menunjukkan bahwa Rasulullah bertugas memberikan penjelasan tentang kitab Allah. Penjelasan Rasul itulah yang dikategorikan kepada al-hadis. Jadi penjelasan Nabi mengenai Al-Quran itu yang disebut dengan hadis. Nah, ini ada kendala apa saja dalam pembukaan hadis. Yang pertama, ada karena banyaknya orang-orang yang membuat hadis palsu, kemudian ulama yang tidak memperhatikan antara dhaif, sahih, dan hanya pokoknya yang penting itu tersumber dari Rasulullah. Jadi belum memperhatikan dhaif sahihnya. Kemudian macam-macam kitab hadis, ada apa saja? Ada 8 sini. Yang pertama kitab jami, kemudian kitab sahih, kitab sunan, kitab al-musannaf, kitab muwatta, kemudian kitab musnad, kitab mustadrak, kitab mustakhraj. Menuju kelompok 11. Apa itu hadis mutawatir? Ya, menurut Mahmud Tohan dalam Taisir Mustalahul Hadis menjelaskan bahwa berdasarkan kuantitas perawinya, hadis terbagi 2, yaitu mutawatir dan ahad. Mutawatir artinya beruntun atau berturut-turut. Maksudnya hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi hadis dari sejumlah lainnya yang menurut adat kebiasaan mustahil untuk secara ramai-ramai sejumlah perawi tersebut
bersekongkol untuk berbohong. Jadi tidak mungkin ya untuk berbohong. Nah, kemudian ini ada macam-macam hadis ahad. Sebelumnya pengertian hadis ahad itu apa? Nah, hadis ahad menurut bahasa kan wahid, jadi satu. Khobar ahad atau khobar wahid itu dipahami sebagai berita yang disebarkan oleh satu orang. Nah, sekarang ada macam-macam hadis ahad. Ada hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Menuju kelompok 12, pengertian hadis sahih dan hasan. Kalau sahih itu berasal dari kata soha, yasihu, suhan, wasohihatan, wasohahan. Yang menurut bahasa berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang benar. Para ulama biasa menyebut kata sahih sebagai lawan kata dari kata sakit atau sokim. Marit mungkin. Maka hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Kemudian hasan, kalau hasan menurut bahasa berarti suatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu. Sedangkan hadis hasan menurut istilah ulama berbeda pendapat. Nah, menurut istilah ini ulama berbeda pendapat. Di antaranya ada Ibnu Hajar yang mendefinisikan bahwa khobar ahad yang dinukilkan melalui perawi yang adil, sempurna ingatannya, bersambung sanadnya dengan tanpa berilat dan syad disebut hadis sahih. Namun hal kekuatan ingatannya kurang kokoh disebut hasan lizati. Selanjutnya kriteria hadis hasan. 1. Perawinya adil. Kemudian dobitan perawinya di bawah perawi hadis sahih. Kemudian sanad-sanadnya bersambung, tidak terdapat kejanggalan atau syad, dan tidak mengandung ilat. Kemudian kelompok 13 ini pengertian hadis dhaif. Nah, secara bahasa dhaif berarti lemah, hadis yang lemah. Nah, para ulama memiliki dugaan kecil bahwa hadis tersebut dugaan kecil ya, ini berasal dari Rasulullah, berarti kurang meyakinkan lah. Atau dengan kata lain, dugaan kuat tersebut tidak berasal dari Rasulullah. Macam-macam hadis dhaif ada. Langsung menuju kelompok 14 ya. Pengertian hadis maudhu. Secara istilah diberikan oleh para muhaditsin dengan redaksi berbeda-beda, tetapi pada intinya mempunyai kesamaan dalam hal prinsip makna yang mendasar. Nah, ini ada menurut Qadir Hasan bahwa maudhu secara bahasa artinya yang disusun, dusta, yang diada-adakan, yang diletakkan. Maka hadis maudhu adalah satu hadis yang diada-adakan orang atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sengaja atau dengan tidak sengaja. Hadis maudhu itu dicipta oleh pendusta dan disandarkan kepada Nabi untuk memperdayai. Oke, sudah cukup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,